Oke, baik. Selamat datang di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Di pertemuan hari ini, di video hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian kita terkait sifat fisik larutan. Jadi yang akan kita bahas adalah UTS Kimia Dasar 2A tahun 2011-2012. Pada video sebelumnya, bagian A, B, dan C sudah kita bahas. Maka di video ini kita akan membahas persoalan D, E, dan F. Oke, di persoalan D, jika fasa uap tersebut dicairkan, tentukan fraksi mol toluena dalam fasa cair yang diperoleh. Di soal sebelumnya, kita sudah dapatkan fraksi mol toluena di fasa uap itu adalah 0,14. Dan fraksi mol benzena di fasa uap itu adalah 0,86. Sekarang yang kita lakukan adalah berapa fraksi molnya jika uap tadi kita cairkan. Ingat, fraksi mol itu adalah perbandingan mol. Mol itu adalah satuan untuk jumlah zat. Jadi, jika fasanya kita ubah, maka jumlahnya tidak akan berubah. Sehingga fraksi mol toluena yang baru, gitu ya, itu akan sama dengan fraksi mol toluena fasa uap, yaitu 0,14. Jadi, fraksi mol benzena dalam larutan yang baru itu akan sama seperti fraksi mol benzena di fasa uap, yaitu 0,8. Jadi soal ini ingin menanyakan apakah Anda paham konsep mol. Mol itu apa? Apa yang terjadi jika kita ubah fasanya? Gitu ya. Maka fraksi molnya akan tetap. Oke, kita lanjutkan ke soal E. Hitung fraksi mol toluena dalam fasa uap di atas cairan yang diperoleh pada tahap D. Jadi, sekarang kita punya cairan yang tadi lagi. Ada toluena dengan fraksi mol 0,14 dan benzena dengan fraksi mol 0,86. Mereka akan menguap lagi. Yang ingin ditanyakan, fraksi mol di fasa uap yang baru. Ya. Maka kita harus melakukan, ini adalah action gitu ya. Kita mencari tekanan toluena yang baru. Gitu ya. Itu X toluena dalam fasa cairan yang baru dikali tekanan uap murninya. 0,14 dikali 26,9 torr. Maka kita lihat benar 26,9 torr. 0,14 dikali 26,9, maka kita dapatkan 3,77 torr. Itu untuk tekanan toluena. Tekanan benzena kita lakukan hal yang sama. 0,86 dikali 93,4 torr. 0,86 dikali 93,4. 80,32 torr. Sehingga tekanan totalnya itu sama dengan 3,77 torr ditambah 80,32 torr. Maka kita punya 84,09 torr. Pastikan sebelum Anda mengerjakan soal seperti ini, Anda sudah menggunakan kalkulator. Oke ya, jadi siapkan kalkulator yang dari awal. Nah, sehingga fasa uap toluena fraksi mol toluena pada fasa uap yang baru itu adalah tekanan toluena dibagi tekanan total. 3,77 torr kita bandingkan dengan 84,09 torr. Ya, saya bulatkan saja 0,05 ya. Sehingga fraksi mol tolu benzenanya itu adalah 0,95 gitu ya. Anda lihat mulai dari awal fraksi mol toluena di awalnya adalah 0,14. Sorry. Kita lihat berapa di atas? Saya lupa.
Di awal kita punya 0,36, sorry, 0,36. Jadi 0,36 dan ini 0,64. Kemudian dia menguap. Dia menjadi 0,14, ini menjadi 0,86. Kemudian dicairkan dan diuapkan lagi. Ini jadi 0,05, ini 0,95. Jika ini kita cairkan lagi, kemudian diuapkan, maka kemungkinan besar nilai X ini itu akan lebih kecil dari 0,05 X toluena. Sedangkan benzena itu akan menjadi lebih besar dari 0,95. Anda akan lihat fraksi mol toluena itu akan semakin kecil. Benzena akan semakin besar. Hal ini terjadi karena ini. Tekanan uap murni benzena itu lebih besar. Sehingga memungkinkan benzena menguap lebih banyak. Maka jika proses ini dilakukan terus-menerus, cairan diuapkan, uapnya dicairkan, cairan tadi diuapkan lagi, uapnya dicairkan, cairannya diuapkan, terus kita lakukan, maka makin lama benzenanya akan semakin murni. Itulah konsepnya untuk menjawab soal terakhir. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, apakah benzena yang lebih murni dapat diperoleh dengan cara penguapan dan pencairan seperti di atas? Jelaskan. Jawabannya adalah dapat. Penjelasannya seperti tadi. Gitu ya. Seperti apa? Anda ulang lagi videonya. Baik, untuk pertemuan hari ini, kita sudah selesai membahas satu soal, sifat fisik larutan tahun 2011-2012. Di video selanjutnya, kita akan membahas soal kinetika dari UTS yang sama pada tahun akademik yang sama. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Biar nanti kalau ada lagi, Anda bisa lihat lagi. Semoga Anda menyukai pembahasan dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat beristirahat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.